Shalom, damai di hati. Senang hari ini lagi kita berjumpa di Renungan Harian Keluarga. Hari ini Jumat 9 Agustus 2024. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Maka sebelum kita beraktivitas dalam tugas dan kerja kita, marilah kita melengkapi diri lagi dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab tak habis-habisnya kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami umat-Mu yang senantiasa berpengharapan di dalam Engkau. Engkaulah Allah yang mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru, tapi juga menikmati segala anugerah, rahmat, dan berkat yang boleh mewarnai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau beri. Maka kami rindu lagi ya Tuhan, bahwa ketika kami menjalani hari ini, kami akan menjalaninya seturut dengan firman-Mu. Maka inilah kami Tuhan, yang boleh ada di channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten, yang hendak mengikuti renungan harian keluarga, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu beserta dengan kami semua, menuntun kami semua oleh firman-Mu, yang terus mengarahkan perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini kami yang berdoa demi Yesus Kristus firman kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dari Yeremia pasal 33 ayat 10 dan ayat 11. Yeremia pasal 33 ayat 10 dan ayat 11 ditulis begini. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan harian keluarga hari ini diberi tema fokus pada Tuhan, bukan masalah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di era digital saat ini, media sosial menjadi sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu, termasuk kesulitan, persoalan, dan masalah hidup seseorang. Sehingga kondisi kita diketahui oleh teman, saudara, dan kerabat yang jauh. Dan kita memperoleh dukungan mereka agar tegar menghadapi pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Namun, perlu diingat, media sosial bukanlah ajang curhat atau tempat berkeluh kesah yang tepat. Sebab tidak semua orang memberi komentar yang positif dan menawarkan solusi. Pasti ada saja komentar yang tidak bertanggung jawab, tapi juga negatif. Alhasil, bukan solusi yang kita dapatkan, malah masalah baru yang menambah beban pikiran dan keresahan. Nah, menghadapi masalah bukan berarti fokus kehidupan semuanya terarah pada masalah. Sebagai orang percaya, kita harus fokus kepada Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini menubuatkan tentang keadaan Yehuda dan Yerusalem yang hancur dan tinggal reruntuhan. Situasi yang sangat memprihatinkan karena negeri tersebut hampir tanpa penduduk dan hewan. Dampak perang serbuan tentara Kasdim menyisakan gelombang persoalan dan masalah yang menerpa hidup mereka. Aktivitas ekonomi dan sosial atau menjadi kehidupan yang lumpuh itu sangat terlihat di sana. Namun bagi mereka yang masih tersisa dan tinggal, mereka tetap berupaya melanjutkan hidup dan identitas selaku umat pilihan Tuhan. Penghukuman dan masalah bukanlah akhir dari tindakan Allah
atas Yehuda dan terutama penduduk Yerusalem. Penghukuman Allah adalah cara untuk menegur mereka, bahkan memurnikan keyakinan agar mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Yeremia mengajak bangsa itu agar tidak fokus pada masalah, tapi fokus pada Allah. Jika Allah menghukum, maka Dia pula yang memulihkan. Dialah yang memberi solusi melewati gelombang masalah yang datang bertubi-tubi itu. Inilah yang dikatakan Yeremia. Di Yerusalem akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita. Ini menghadirkan kesunyian dan kesepian bukanlah akhir dari tindakan Allah. Karena rancangannya selalu adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan sukacita. Masalah tidak boleh membebani hidup dan membuat mereka semakin menderita. Cara pandang harus diubah dan digeser. Kita fokus pada kuasa Allah yang memberi pertolongan. Hingga dalam segala hal umatnya tetap mengucap syukur, beribadah, dan memberikan persembahan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setiap orang pasti pernah menghadapi masalah dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa apapun masalah kita, janganlah mengalihkan pandangan kita kepada yang lain, tapi sebagai orang percaya harus fokus pada Tuhan. Kita imani, pasti Dia akan memberi hikmat agar kita mampu mencari jalan keluar dari masalah kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, dan buktikan ketaatan dan kesetiaan kita dalam menghadapi masalah, karena dari situlah iman bertumbuh dan menghasilkan buah. Yakinilah bahwa kuasa Tuhan akan terus membimbing dan memelihara perjalanan hidup kita apapun bentuk tantangan yang kita hadapi. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur ketika kami kembali boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Maka kiranya melalui firman-Mu, iman kami akan semakin diteguhkan. Bahwa walaupun dalam hidup ini, kami harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, tantangan, masalah dan pergumulan. Kami sungguh meyakini bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Bapa, bawalah kami semua untuk mengarahkan pandangan kami tidak terfokus pada masalah kehidupan kami, tapi memandang kepada Engkau Tuhan Allah, sumber pertolongan atas kehidupan kami. Sehingga apapun situasi hidup yang kami hadapi, kami akan tetap kuat dan yakin akan tuntunan Tuhan, pertolongan dan pemulihan daripada Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa, kiranya Engkau Allah sumber berkat akan senantiasa memberkati kehidupan kami semua, baik jemaat Gemi Maranatha Paslatan, tapi siapapun juga yang menyaksikan renungan harian keluarga ini melalui channel YouTube yang ada. Tuhan berkatilah kiranya kehidupan masing-masing kami dengan anugerah selamat dan berkat daripada-Mu. Ketika kami hendak berjuang, beraktivitas dalam setiap tugas kerja tanggung jawab panggilan kami masing-masing, dimanapun kami ada, kiranya di sana jugalah berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur dan bersuka cita dengan saudara-saudari kami yang sedang menerima berkat-berkat Tuhan melalui ketambahan usia, kelahiran, pernikahan, tapi juga yang menerima berkat-berkat Tuhan lainnya. Sempurnakanlah kiranya sukacita mereka dengan limpahan berkat daripada-Mu. Tapi pun kami bergumul dengan saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan kehidupan, yang sedang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Tuhan pulihkan dan jamah mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam kebimbangan Tuhan pertetapkan, yang dalam kelemahan Tuhan kuat-kuatkan. Sehingga pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah pudar, tapi kami akan selalu meyakini kasih setia Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur untuk renungan harian keluarga edisi hari ini. Maka terberkatilah semua tim multimedia yang ada. Kiranya pelayanan kami memanfaatkan media yang ada, senantiasa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Segenap kehidupan kami, aktivitas kehidupan yang kami jalani, kami bawa dan serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, ini kami yang berdoa demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami.
Amin. Demikianlah renungan harian keluarga edisi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, tapi juga untuk like, komen, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.